Selamat datang di Jejak Fiktif, di mana kamu akan mendengarkan dongeng seteram buatanku sendiri. Sebelum mulai, aku cuma mau bilang bahwa cerita yang akan kamu dengar adalah sebuah cerita buatanku sendiri dan bukan kisah nyata. Jadi ini adalah sebuah karya cerita. Lalu untuk judulnya, aku beri nama Tragedi Petak Umpet Saat Malam. Seperti apa ceritanya? Langsung saja dengarkan. Sebuah desa pinggir kan, di mana penduduknya ini rata-rata bekerja sebagai petani dan pemilik kebun. Di sana walaupun bisa dibilang pinggir kan, tapi listrik sudah masuk walaupun listriknya ini menyala hanya waktu malam hari. Itu pun hanya digunakan untuk penerangan saja. Dan ketika siang, maka listriknya akan dimatikan. Kehidupan di desa itu sangat damai, di mana orang-orang sejak pagi pergi ke sawah atau pergi ke kebun, kemudian pulangnya pun sore. Dan untuk kehidupan anak-anak, di samping mereka semua belajar di sekolah, mereka juga sering main bersama, dan mainnya pun permainan tradisional seperti petak umpet, engklek, terus kalau yang cowok-cowok ya suka main sepak bola waktu sore. Dari sekian banyaknya anak-anak yang ada di desa itu, ada 4 anak, di mana 4 anak ini sering sekali bermain bersama atau kumpul bersama lah. Mereka suka main bersama, kemudian main mainan yang seperti anak-anak kampung seperti itu, kemudian mengambil mangga, memancing, atau melakukan hal-hal lainnya bersama. Suatu malam, habis sholat isya, mereka berempat ini berencana mau main petak umpet. Dan mereka semua memang biasa main petak umpet malam-malam ketika besok sekolah libur. Nah, sebelum memulai permainan, agar orang yang bersembunyi ini tidak terlalu jauh dan orang yang menjadi penjaga pun tidak kesulitan menemukannya, maka perlu dibuat sebuah batas di mana batas ini tidak boleh dilanggar. Untuk batas sebelah barat adalah sebuah masjid. Lalu sebelah timur adalah Gapura, kemudian sebelah utara adalah kebun singkong, dan yang terakhir di sebelah selatan adalah parit. Jadi semuanya bebas bersembunyi, tapi ketika melewati batasan yang sudah ditentukan, maka dia otomatis kalah. Dan ada satu peraturan lagi, ketika yang jaga sudah kesulitan untuk menemukan yang sembunyi, maka yang jaga itu bisa teriak menyerah, kemudian orang yang bersembunyi pun akan keluar. Setelah semuanya sepakat, akhirnya dimulailah acara petak umpet. Dan untuk memilih siapa yang jaga pertama, dilakukanlah home pimpah. Home pimpah dilakukan, dan yang jadi penjaga untuk pertama kali adalah Yono. Oh iya, dari 4 anak ini masing-masing ada yang bernama Yono, kemudian ada yang bernama Hadi, ada yang bernama Iwan, dan ada yang bernama Adit. Jadi untuk yang pertama ini yang jaga adalah Yono. Yono kemudian berdiri di samping pos ronda, dia kemudian tutup mata dan mulai menghitung sampai 1 sampai 10. Perhitungan ke-10, Yono buka mata dan semua teman-temannya sudah bersembunyi. Yono pun mulai berjalan mencari teman-temannya. Dia mengamati di balik-balik pohon, kemudian di sekitaran rumah warga, dan tempat-tempat yang kiranya digunakan temannya untuk bersembunyi. Setelah berkeliling-keliling, singkat cerita, akhirnya Yono berhasil menemukan semua teman-temannya. Si Hadi bersembunyi di semak-semak. Lalu
Iwan dia bersembunyi di belakang rumah warga dan Adit bersembunyi di balik pagar. Permainan petak umpet itu sangat seru dan permainan terus berlangsung dan tanpa terasa malam pun semakin larut. Semuanya merasa senang melakukan permainan petak umpet malam itu. Namun, tanpa mereka duga, sesuatu hal telah terjadi. Waktu itu, giliran Iwan yang jaga, sementara teman-temannya sudah bersembunyi. Iwan terus berjalan mencari teman-temannya yang bersembunyi. Dan tanpa diduga, Iwan ini berhasil menemukan dua temannya dengan cepat, yaitu si Yono dan si Hadi. Nah, karena berhasil menemukan dua temannya inilah, awalnya si Iwan merasa, oh tinggal si Adit, paling juga kayak Yono sama Hadi, bakalan cepat menemukannya. Tapi kenyataannya salah. Si Iwan sudah berkeliling-keliling namun si Adit gak juga ditemukan. Sementara itu, Yono dan Hadi sedang duduk di pos ronda. Mereka mengobrol sambil menunggu Adit segera ditemukan. Iwan terus berjalan mencari keberadaan Adit. Namun setelah cukup lama tidak berhasil menemukan Adit dan akhirnya Iwan menyerah. Dia kemudian teriak, "Dit, keluar Dit, aku menyetrika." Terus setelah si Iwan ini teriak seperti itu, si Adit ini belum juga keluar. Diulangi lagi lah oleh si Iwan, "Dit, keluar Dit, aku nyetrika." Terus si Yono dan si Hadi itu pun juga ikut teriak, "Dit, keluar Dit, Iwan sudah nyerah tuh, cepat keluar." Setelah semuanya berteriak, si Adit ini kok nggak keluar-keluar. Biasanya ya kalau ada yang nyerah ya langsung keluar siapapun yang bersembunyi. Terus si Iwan ini berjalan menuju ke pos ronda menemui Yono dan Hadi. Gimana nih? Si Adit kok masih tetap sembunyi. Iya nih, nggak asik nih Adit kalau seperti ini gitu kan. Terus si Hadi ini bilang, bagaimana kalau kita cari ke selatan? Tadi sempat aku lihat dia sembunyi di daerah selatan sana. Terus ketika kita mencari bertiga, kemungkinan akan menemukannya. Lalu Yono, Hadi, dan Iwan pun berjalan menuju ke arah selatan dan mencari Adit di daerah tersebut. Setelah mencari-cari, ternyata si Adit tetap gak ada. Mereka bertiga kemudian kembali lagi ke pos ronda dan berharap ketika mereka kembali ke pos ronda, si Adit ini sudah keluar dan menunggu mereka di sana. Tapi kenyataannya di pos ronda tidak ada siapa-siapa. Terus si mereka bertiga ini karena si Adit gak keluar, mulailah merasa bete karena si Adit ini merasanya seperti berlaku curang sehingga permainan ini gak terasa menyenangkan seperti sebelum-sebelumnya. Lalu si Hadi ini punya pemikiran, jangan-jangan si Adit ini sudah pulang terlebih dahulu ke rumahnya, sehingga hal ini digunakan Adit untuk mengerjai mereka bertiga, sehingga mereka bertiga terus mencari keberadaan si Adit. Nah, si Yono sama si Iwan mendengar hal yang disampaikan oleh Hadi ini sependapat, dan mereka bertiga pun berencana pergi ke rumahnya Adit untuk memarahinya karena melakukan hal yang seperti ini. Sebelum juga mereka berjalan menuju ke rumahnya, baru hampir mau berjalan, tiba-tiba Pak Lukman datang. Pak Lukman ini adalah ayah dari Adit. Kalian semua, Adit mana? Udah malam kok belum pulang. Nah, si Iwan, si Hadi, sama si Yono ini kaget. Kok Pak Lukman bilang begitu? Berarti si Adit ini nggak ada di rumah. Terus kemana? Itu batin mereka bertiga. Terus
Pak Lukman pun ngomong lagi, kalian kok diem? Adit mana? Terus si Yono ini kemudian bicara dan menjelaskan apa yang terjadi pada Pak Lukman. Yono bercerita bahwa mereka semua ini awalnya main petak umpet. Lalu entah kenapa si Adit ini nggak muncul-muncul, sudah dicari kemana-mana dan tidak ada. Nah, Pak Lukman yang mendengar cerita dari Yono ini, dia ini merasakan hal yang tidak enak dan dia juga merasa bahwa ada sesuatu yang terjadi kepada anaknya. Lalu, Pak Lukman menyuruh mereka bertiga untuk segera pulang. Kemudian Pak Lukman pergi ke rumah Pak RT. Sesampainya di rumah Pak RT, pintunya pun diketuk. Tok, 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 tok. Assalamualaikum, Pak RT. Pak RT. Waalaikumsalam. Sebentar. Nggak berapa lama, pintu rumah Pak RT dibuka, kemudian Pak RT bilang, Pak Lukman, ada apa Pak malam-malam kok datang ke rumah saya? Pak, gawat Pak, Adit hilang. Hilang bagaimana Pak Lukman? Iya Pak, tadi anak saya kan main sama teman-temannya main petak umpet. Terus kata teman-temannya, setelah dicari-cari si Adit gak ada. Yang beneran Pak? Iya Pak RT, beneran. Aduh, gawat ini. Terus Pak RT bersama Pak Lukman ini bergegas mengumpulkan warga karena mereka khawatir jika si Adit ini mengalami sesuatu dan jika terlalu lama dibiarkan situasinya semakin buruk. Satu persatu rumah ditotok, kemudian para warga ini pun berkumpul yang terdiri dari bapak-bapak dan para pemuda. Mereka semua juga membawa beberapa lampu senter yang akan digunakan untuk mencari Adit. Nah, karena orangnya ini banyak dan agar menemukan Adit ini berlangsung secara cepat, dari sekian banyaknya orang dibagi menjadi 4 kelompok. Satu ke bagian barat, satu ke bagian timur, satu ke utara, dan yang terakhir ke bagian selatan. Orang-orang pun dibagi dan setelah semuanya dibagi, mereka pun bergegas mencari keberadaan si Adit. Para warga terus mencari dan menggunakan senter untuk menyinari tempat-tempat yang gelap. Namun, mereka semua belum menemukan si Adit. Bahkan, pencarian ini berlangsung sangat lama, hampir sampai menjelang subuh, si Adit belum ditemukan. Akhirnya dengan terpaksa pencarian waktu itu dihentikan sementara. Keesokan harinya, sekitar jam 6 pagi, ada seorang wanita yang bernama Wati. Beliau ini tinggal di desa sebelah. Waktu itu, si Wati sedang berjalan ke ladangnya untuk memetik sayuran dan akan dibawa ke pasar. Nah, ketika Wati ini berjalan, dia tanpa sengaja melihat ada seorang anak yang tergeletak di jalan setapak. Karena melihat hal itulah, si Wati ini tiba-tiba teriak dan meminta tolong. Dan teriakan si Wati ini kebetulan didengar oleh 2 orang petani yang sedang berjalan menuju ke sawahnya. Dan kedua petani itu pun membawa anak tersebut ke salah satu rumah warga untuk ditolong. Dan anak yang tergeletak itu adalah si Adit. Si Adit ketika sudah berada di rumah warga, dia lalu diberi minum teh hangat. Dan ketika kesadaran dan kondisinya sudah pulih, si Adit ini kemudian diantar oleh salah satu warga untuk pulang ke rumahnya. Begitu si Adit ini sampai di rumah, para warga kampung pun atau para warga desa pun kemudian berbondong-bondong datang untuk melihat kondisi Adit. Mereka semua akhirnya merasa lega karena si Adit telah ditemukan setelah semalaman para warga mencarinya. Lalu, orang-orang pun bertanya, bagaimana bisa Adit tiba-tiba berada di desa sebelah yang jaraknya ini sekitar 5 km.
Nah, si Adit ketika mendengar pertanyaan itu, dia diam, tidak menjawab, namun wajahnya berubah menjadi pucat dan kelihatan ketakutan. Kedua orangnya pun kemudian membawa Adit masuk ke kamar untuk istirahat. Lalu para warga pun kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah seminggu berlalu, akhirnya Adit mau bercerita tentang apa yang dialaminya waktu itu. Jadi, saat main petak umpet malam-malam itu, Adit bersembunyi di balik pohon nangka yang ukurannya besar. Dan waktu bersembunyi itulah, si Adit melihat ada kunang-kunang terbang di depannya. Karena melihat itu, si Adit ingin menangkap kunang-kunang tersebut. Namun sayangnya, kunang-kunangnya ini berhasil lolos. Adit pun mengejar kunang-kunang itu. Namun, beberapa kali berusaha menangkapnya, kunang-kunang itu terus saja lolos. Hingga akhirnya, tanpa sadar, Adit terus mengejar dan mengejar sampai dia semakin jauh dan semakin jauh dari tempat bersembunyinya tadi. Setelah cukup lama mengejar kunang-kunang itu hingga akhirnya tiba-tiba kunang-kunang itu menghilang. Dan saat hilang inilah Adit menyadari dirinya sudah berada di tengah semak-semak dan kondisi sekitarnya pun gelap. Adit tidak tahu dia ada di mana. Lalu si Adit ini berjalan melewati semak-semak sambil terus minta tolong. Namun sayangnya, meskipun Adit sudah berteriak-teriak, tidak ada satu orang pun yang datang. Setelah berjalan sekitar 20 meteran, si Adit ini melihat ada seorang pria duduk di bawah pohon, namun kondisi wajahnya ini menunduk ke bawah. Terus si Adit ini berjalan kan mendekati sosok pria itu. "Pak, tolong Pak, aku kesasar, aku nggak tahu ini di mana." Namun sosok itu cuma diam dan masih menunduk. Adit pun mengulangi perkataannya. Namun sosok itu masih saja menunduk. Diulangi berkali-kali hingga akhirnya secara perlahan-lahan sosok pria itu mulai mengangkat wajahnya. Dan betapa terkejutnya Adit. Wajah sosok pria itu tidak mempunyai mata, tidak mempunyai hidung, dan tidak ada mulut. Semuanya rata. Adit teriak dan dia pun berlari sangat kencang menembus semak-semak. Dia terus berlari dan berlari. Terus si Adit ini menengok ke belakang dan sosok itu mengejarnya. Bukan berlari, melainkan melayang. Adit terus berlari dan terus berlari. Sekuat tenaga dia terus berlari karena sosok itu terus berada di belakangnya. Setelah lama sekali Adit berlari, akhirnya dia kelelahan dan berhenti. Pelan-pelan Adit menengok ke belakang. Dan ternyata sosok pria itu sudah tidak ada. Sejenak Adit merasa lega. Kemudian dia balik badan dan ternyata sosok itu sudah menatap dirinya. Wajah Adit dengan wajah makhluk yang bermuka polos itu jaraknya sangat dekat. Kira-kira kurang dari 1 jengkal. Si Adit kaget dan sudah tidak kuat. Akhirnya dia pingsan. Dan keesokan paginya dia ditemukan oleh warga kampung sebelah. Dan sejak kejadian itu, para anak desa tidak berani main saat malam hari. Itulah dongeng seram yang aku bawakan kali ini. Sekali lagi, cerita ini bukanlah kisah nyata, hanya sebuah karya ceritaku saja. Semoga yang telah mendengarkan dapat menikmati dongeng yang aku bawakan dan nantikan juga episode-episode selanjutnya. Sekian dari saya dan sampai jumpa.